Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bersama Pak Eko. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari pecahan, dan ini merupakan video bagian ketiga. Anak-anak pasti masih ingat dengan pembelajaran sebelumnya, yaitu memahami penyajian pecahan dalam bentuk gambar. Kurang lebih seperti ini materinya, dan kali ini yang merupakan materi kelanjutannya yaitu menyajikan pecahan dalam bentuk garis bilangan. Baik, kita mulai materinya. Sebatang bambu yang terdiri dari 5 ruas sama panjang. Masing-masing ruas bernilai 1/5 bagian. Nah, perhatikan sebatang bambu ini anak-anak. Sebatang bambu ini terdiri dari 5 ruas. Masing-masing ruas ya, bernilai 1/5 bagian. Nah, sebatang bambu ini dapat mewakili sebuah garis bilangan, di mana ujung yang paling kiri kita beri tanda angka 0, sedangkan ujung yang paling kanan kita beri tanda angka 1. Jadi garis bilangan yang kita maksud adalah garis bilangan antara 0 sampai dengan 1. Nah, kenapa begitu? Karena pada dasarnya nilai pecahan pada garis bilangan itu terletak antara 0 sampai dengan 1. Nah, anak-anak pasti masih ingat sifatnya garis bilangan, yaitu semakin ke kanan semakin besar. Begitu juga sebaliknya, semakin ke kiri semakin kecil. Nah, jika diawali dari angka 0, maka ruas yang pertama ini bernilai 1/5. Kita lanjutkan ruas yang kedua bernilai 2/5, ruas yang ketiga bernilai 3/5, ruas yang keempat bernilai 4/5, dan ruas yang terakhir bernilai 5/5 atau sama dengan 1. 5/5 di sini dapat juga kita artikan 5 dibagi 5 sama dengan 1. Nah, seperti inilah garis bilangannya. Langkah pertama adalah kita membuat garis lurus, kemudian ujung yang kiri kita beri tanda, dan ujung yang kanan kita beri tanda seperti ini. Ujung yang kiri kita beri angka 0, dan ujung yang kanan kita beri angka 1. Karena pecahannya berpenyebut 5, maka garis bilangan ini kita bagi menjadi 5 ruas yang sama panjang seperti ini. Dan ruas yang pertama di sebelah kanannya angka 0 bernilai 1/5, kemudian ruas yang kedua 2/5, ruas yang ketiga 3/5, ruas yang keempat 4/5, kemudian ruas yang terakhir pasti bilangan 1. Nah, ini adalah salah satu contoh garis bilangan dengan pecahan berpenyebut 5. Oke, kita lanjutkan ke contoh selanjutnya. Kali ini ada sebuah garis bilangan sama 0 sampai dengan 1. Kemudian ada ruas di tengah-tengah. Nah, anak-anak pasti dapat menebak bahwa ruas yang berada di tengah-tengah pasti bernilai 1/2 atau setengah, karena membagi garis bilangan ini menjadi 2 bagian, kiri dan kanan sama panjang, sehingga yang berada tepat di tengah-tengah bernilai 1/2. Bagaimana dengan garis bilangan untuk menggambarkan pecahan yang berpenyebut 3? Maka garis bilangan ini kita bagi menjadi 3 ruas seperti ini. Setelah 0, di sebelah kanannya pasti bernilai 1/3. Dilanjutkan dengan 2/3, kemudian 3/3 atau 1. Nah, kelanjutannya adalah garis bilangan yang berpenyebut 4. Artinya ruas ini kita bagi menjadi 4 bagian sama panjang. Diawali dari 0, kemudian 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 atau 1. Kita lanjutkan untuk ruas yang baru saja kita pelajari pada layar sebelumnya, yaitu yang berpenyebut 5 seperti yang sudah kalian kenal. Nah, seperti ini. Dan satu lagi, ini adalah ruas yang berpenyebut 6. Berarti kita awali dari 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, dan 1. Dari 5 contoh garis bilangan pecahan ini, kita dapat mengamati beberapa pola. Kalau kita lihat, di sini ada pecahan-pecahan yang segaris. Nah, yang berada di tengah-tengah pada pecahan yang pertama, garis bilangan yang paling atas adalah setengah.
Kemudian ada lagi garis bilangan yang ketiga 2/4 dan yang berada di paling bawah 3/6. Kemudian ada juga 1/3 lurus dengan 2/6 di bawahnya, dan juga 2/3 lurus dengan 4/6 di bawahnya. Pecahan-pecahan yang lurus atau segaris seperti ini dapat kita katakan memiliki nilai yang sama. Selanjutnya, kita akan mencoba menerapkannya pada sebuah contoh soal. Sajikan pecahan-pecahan di bawah ini dalam garis bilangan. Di sini ada 3 buah pecahan yang akan kita coba sajikan ke dalam garis bilangan. Yang pertama adalah 4/7. Karena berpenyebut 7, maka langkah pertama adalah membuat garis bilangan, kemudian membaginya menjadi 7 ruas sama panjang. Jadi 7 ruas sama panjang. Ruas yang pertama pasti bernilai 1/7, dilanjutkan 2/7, 3/7, dan seterusnya sampai dengan 7/7 atau 1. Sehingga letak bilangan 4/7 adalah di sini. Oke. Selanjutnya kita ke pecahan yang kedua, yaitu 3/8. Nah, langkah pertama adalah membuat ruas garis dari 0 sampai dengan 1. Kemudian ruas garis ini kita bagi menjadi 8 ruas sama panjang karena pecahannya berpenyebut 8. Ya, seperti ini. Ada 8 ruas sama panjang. Setelah 0 ke kanan pasti bernilai 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8 atau 1. Letak 3/8 adalah di sini. Nah, di sini kita cukup beri tanda dengan lingkaran atau dengan kotak atau dengan tanda yang kalian sukai. Kita lanjut untuk ke yang C. Pecahan C ini bernilai 7/9. Karena berpenyebut 9, sehingga sebuah ruas garis ini kita bagi menjadi 9 ruas sama panjang. Ya, selanjutnya kita isi dengan bilangan 1/9, 2/9, dan seterusnya sampai dengan 8/9 dan 9/9 atau 1. Dan letak 7/9 adalah di sini, kita beri tanda tiga. Nah, anak-anak, dari ketiga contoh menyajikan pecahan dalam garis bilangan ini, sekaligus kalian dapat memahami perbandingan pecahan atau membandingkan pecahan. Di sini dalam membandingkan pecahan berdasarkan garis bilangan, kita dapat menyimpulkan sebuah pecahan yang berada di sebelah kiri nilainya pasti lebih kecil daripada pecahan yang berada di sebelah kanan. Nah, dari ketiga pecahan tersebut ABC, yaitu 4/7, 3/8, dan 7/9, yang nilainya paling kecil tentunya yang berada di sebelah kiri, yaitu 3/8. Kemudian urutannya adalah 4/7, dan yang terakhir yang paling besar adalah 7/9. Kita ke contoh selanjutnya. Tentukan bilangan-bilangan yang tepat untuk mengisi kotak yang masih kosong pada garis bilangan di bawah ini. Nah, ada sebuah garis bilangan dari 0 sampai dengan 1, dan di bawah di tengah-tengahnya atau di antaranya terdapat kotak-kotak yang harus kita isi dengan pecahan. Nah, pecahan berapa yang tepat? Soal seperti ini kita hanya tinggal menghitung jumlah ruasnya. Jadi seperti halnya sifat garis bilangan, semakin ke kanan semakin besar. Setelah 0 di sini kita hitung, berarti di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terdapat 10 ruas, sehingga dapat kita simpulkan bahwa garis bilangan ini adalah pecahan persepuluhan. Artinya ruas pertama ini bernilai 1/10, dan kotak yang paling ujung bernilai 10/10 atau sama dengan 1. Jadi yang kita tulis adalah 1. Nah, anak-anak, terkadang dalam garis bilangan seperti ini yang dituliskan kadang juga dituliskan dalam bentuk yang paling sederhana. Di sini saya beri contoh. Di sini ada bilangan 2/10. Ini dapat juga ditulis dengan 1/5. Kenapa? Karena 2/10 ini dapat disederhanakan menjadi 1/5, dan itu bernilai sama, nilainya sama.
Kemudian ada lagi yang bisa disederhanakan, yaitu 4/10. Di sini terkadang 4/10 juga ditulis 2/5. Kemudian 5/10 kadang juga ditulis 1/2 atau setengah, karena 5 dibagi 10 itu sama dengan 1 dibagi 2. Kemudian 6/10 itu sama dengan 3/5, dan 8/10 kadang juga ditulis 4/5 karena bernilai sama. Satu garis bilangan lagi di bawahnya. Di sini ada sebuah garis bilangan di mana ada kotak-kotak yang sudah terisi dan ada kotak-kotak yang masih kosong. Tugas kita adalah mengisi kotak yang masih kosong. Nah, seperti contoh yang pertama tadi, pada garis bilangan yang kedua ini kita juga perlu menghitung berapa jumlah ruas yang ada pada garis bilangan ini, antara 0 sampai dengan 1. Dari 0 sampai dengan 1 kita hitung. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Artinya pecahan pada garis bilangan ini adalah per 12. Sehingga untuk ruas yang pertama bernilai 1/12, 2/12, ini 3/12, 4/12, dan di sini 5/12, 6/12, di sini pasti 7/12, 8, 9, 10, dan di sini pasti 11/12. Mengapa ini diisi 1/6? Mengapa berpenyebut 6 dan ini berpenyebut 4 dan ini berpenyebut 3 ataupun pecahan-pecahan yang lain? Ini dapat dijelaskan begini. Jika di sini 1/12, maka di sebelah kanannya adalah 2/12. Nah, 2/12 itu dapat disederhanakan menjadi 1/6, sehingga di sini ditulis 1/6. Ya, jadi ini bernilai sama dengan 2/12. Begitu juga di sebelah kanannya, yaitu 1/4, sebenarnya ini adalah 3/12. Namun ditulis 1/4 ini adalah bentuk yang paling sederhana dari 3/12. Begitu juga pecahan di sebelahnya, sebenarnya bernilai 4/12. Di sini ditulis 1/3 karena bernilai sama, memiliki nilai yang sama. Termasuk juga ini 1/2 ini sebenarnya bernilai 6/12, karena 6/12 itu sama dengan setengah atau 1/2. Ya, begitu juga yang ini 8/12 itu sebenarnya 2/3 itu sebenarnya adalah 8/12. Kemudian di sebelahnya ada 9/12 atau bernilai 3/4, dan juga 10/12 sama dengan 5/6. Nah, anak-anak, sampai di sini pembahasan materi kali ini. Semoga anak-anak sehat selalu dan tetap semangat belajar.